Selamat pagi teman-teman, Shalom. Renungan pagi hari ini berjudul Surga mengenal namamu atau neraka mempertanyakannya. Kamu bisa mengucapkan kata-kata yang benar, tetapi tetap membawa bobot yang salah. Nama Yesus keluar dari mulutmu, tetapi tidak ada yang terjadi. Bukan karena namanya tidak berkuasa, tetapi karena kuasa tidak mau tinggal dalam hidup yang kosong. Dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 15, 7 orang maju dengan keyakinan yang terdengar meyakinkan. Mereka sudah mendengar cerita-ceritanya. Mereka telah melihat hasilnya. Mereka bahkan menghafal bahasanya. Jadi mereka mengucapkannya. Yesus aku kenal dan Paulus aku kenal. Tetapi siapakah kamu? Jawaban itu bukan muncul karena kebingungan. Itu muncul karena penyingkapan. Mereka tidak sedang ditanya, mereka sedang disingkapkan. Mereka bukan orang kafir yang tersesat dalam ketidaktahuan. Mereka adalah anak-anak Skewa, orang-orang yang terhubung dengan struktur keagamaan, orang-orang yang akrab dengan bahasa rohani, orang-orang yang tahu bagaimana terdengar seolah-olah mereka bagian dari ruangan itu. Tetapi surga tidak merespons kedekatan semu. Otoritas tidak datang dari sekedar berada dekat. Kuasa tidak berpindah melalui pengamatan. Kuasa datang melalui penyerahan. Mereka melihat Paulus mengusir setan dan mengira rumusnya adalah kuasa. Mereka mendengar nama Yesus dan memperlakukannya seperti kunci tanpa memahami pintunya. Jadi mereka mencoba memakai sesuatu yang mereka sendiri belum menjadi. Dan dunia yang tak terlihat menolak untuk bekerja sama. Renungkan itu. Kamu bisa mempelajari bahasa iman tanpa hidup dalam iman. Kamu bisa mengutip firman, tetapi tetap tidak dikenal secara rohani. Kamu bisa terdengar diurapi, tetapi tetap kosong. Ketegangan ini tidak nyaman karena ini jujur. Ada doa-doa yang dinaikkan tanpa bobot di baliknya. Pernyataan-pernyataan yang diucapkan tanpa penyerahan di bawahnya. Pertempuran yang dilawan di depan umum, tetapi tidak pernah dihadapi secara pribadi. Anak-anak Skewa tidak gagal di depan manusia, mereka gagal di hadapan realitas. Alkitab berkata roh itu menguasai mereka. Mereka ditinggalkan dalam keadaan terluka, tersingkap dan melarikan diri. Bukan hanya kalah, tetapi terbuka. Itulah yang terjadi ketika kamu mencoba menghadapi kegelapan tanpa terlebih dahulu menghadapi dirimu sendiri. Kamu tidak bisa memerintah apa yang diam-diam kamu kompromikan. Kamu tidak bisa menghardik apa yang kamu sendiri tidak mau lepaskan. Kamu tidak bisa membawa otoritas di depan umum yang kamu tolak dalam kehidupan pribadimu. Paulus dikenal bukan karena ia keras, tetapi karena ia menyerah kepada Tuhan. Hidupnya sudah berbicara sebelum mulutnya terbuka. Otoritasnya bukan pada volume suaranya, tetapi pada kesatuannya dengan Kristus. Katakan dengan jelas, otoritas mengalir dari keintiman, otoritas mengalir dari ketaatan, otoritas mengalir dari hidup yang sudah diproses oleh Tuhan. Bukan sekali, tetapi setiap hari. Sekarang pertanyaannya semakin kuat. Siapakah kamu saat tidak ada orang lain di ruangan itu? Siapakah kamu saat suara hati menegur dan tidak ada yang mendengarnya? Siapakah kamu saat ketaatan menuntut harga yang nyata? Itulah dirimu yang dikenal oleh dunia yang tak terlihat. Bukan versi yang diedit, bukan versi yang diposting, bukan versi yang dihotbahkan, tetapi yang asli. Disinilah bobot itu terbentuk. Ada orang-orang yang mencoba berbicara dengan otoritas, tetapi hidup terputus. Mencoba melawan peperangan rohani, tetapi menghindari disiplin rohani. Mencoba memakai nama Yesus tanpa tunduk pada Yesus. Ketegangan yang kamu rasakan saat membaca ini bukanlah penghukuman. Ini adalah undangan. Nama yang sama yang menyingkapkan anak-anak Skewa adalah nama yang memulihkan siapa saja yang mau menyerah. Kamu tidak perlu berpura-pura untuk masuk ke dalam otoritas. Kamu tidak perlu memaksakan diri untuk diakui. Kembalilah. Bertobatlah.
tinggallah di dalam Dia. Firman tidak memanggilmu untuk mengesankan neraka. Firman memanggilmu untuk menjadi milik Kristus. Dan ketika kamu sungguh-sungguh menjadi miliknya sepenuhnya, dalam dengan jujur, surga mengenal namamu. Kamu akan dilindungi, dipenuhi, dan dibawa oleh sesuatu yang nyata. Bukan kebisingan, bukan usaha semata, bukan tiruan, tetapi hadirat. Jadi sebelum kamu berbicara lagi, tetapkan ini. Jadilah dikenal di surga. Biarlah kehidupan pribadimu selaras dengan kata-kata publikmu. Biarlah penyerahanmu sepadan dengan deklarasimu. Biarlah hubunganmu dengan Tuhan membawa apa yang suaramu tidak bisa. Barulah berbicara dan lihat apa responsnya. Haleluya. Okay guys, have a blessed Thursday, and I hope that you begin to realize that there's an unseen world, and in that world otoritasmu dikenal ya. Ada yang berpura-pura punya otoritas dan ada yang benar-benar dikenal seperti Paulus. So make sure your private life, there's intimacy with the Holy Spirit, with God, yeah? That even the demons know who you are, yeah? And they shudder when you cast them out in the name of Jesus, okay? Right, God bless you, have a great day. Besok saya pagi sudah berangkat ke Jawa Tengah, ke Solo ya. Ada rapat di sana sampai hari Minggu baru kembali, minggu pagi baru kembali. So I'll see you tomorrow morning and then on Monday. Alright, God bless you. Bye bye.